إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada kaum muslimin semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepadanya dengan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram dan senantiasa berusaha sekuat tenaga mengerjakan ketaatan-ketaatan di tengah-tengah badai fitnah, baik fitnah syubhat ataupun syahwat. Maka tidak ada hal yang bisa kita perbuat untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, agama kita, kehidupan kita, kecuali kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara kewajiban seorang muslim laki-laki ketika datangnya hari Jumat adalah ia hadir menuju salat Jumat. Ia hadir ke dalam masjid dalam rangka menghadiri salat Jumat berjamaah bersama kaum muslimin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi orang-orang yang enggan untuk hadir salat Jumat apabila lebih dari 3 kali, maka ditakutkan ia keluar dari Islam. Akan tetapi yang harus kita perhatikan di saat kita telah hadir di dalam masjid dalam rangka menghadiri salat Jumat atau Jumatan, maka ada perkara-perkara yang harus kita perhatikan agar supaya pahala Jumat kita sempurna dan tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang harus diperhatikan ketika kita mendengarkan khutbah Jumat, yang pertama adalah memperhatikan khatib berbicara dan duduk menghadap khatibnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di atas mimbarnya, para sahabat tidak ada yang bersandar, tidak ada yang berpaling, kecuali mereka semua menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah. Oleh karenanya, para ulama mereka mengatakan sangat disayangkan apabila seorang telah hadir khutbah Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat sedang berlangsung, akan tetapi ia justru tidak menghadap kepada khatibnya, dia membelakangi atau ia tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatibnya, maka salat Jumatnya hanya semata-mata menggugurkan kewajiban dan ia tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang kedua di antara perkara yang harus diperhatikan ketika kita telah hadir salat Jumat adalah tidak memisahkan dua orang yang telah duduk dan melewati pundaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal ini dengan larangan yang keras. Karena apabila seseorang melakukannya, maka akibatnya ia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Jumatnya.
Kalaulah seandainya kita melihat ada shaf yang kosong di depan dan kita ingin maju, maka hindarkan diri kita dari perbuatan memisahkan dua orang yang duduk atau kita melewati pundaknya, karena itu terlarang di dalam syariat. Sebagian ulama mengatakan terlarang di sini hukumnya makruh, tidak sampai haram, akan tetapi ini sudah cukup membuat pahala Jumatan kita hilang dan hanya menggugurkan kewajiban saja. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sia-sia ketika khatib sedang berkhutbah Jumat. Seperti halnya di zaman dahulu, di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada orang-orang yang biasa ketika mendengarkan khutbah Jumat mereka tersibukkan untuk memegang kerikil-kerikil yang ada, karena zaman dulu masjidnya hanya beralaskan tanah. Maka ada di antara mereka yang menggunakan jari jemarinya untuk mengambil kerikil atau bermain-main dengan kerikil tersebut. Ingatlah Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a." Barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, kemudian dia menghadiri salat Jumat, summa atal jum'ata fastama'a wa ansata, dia mendengar dan ia diam ketika khatib sedang berkhutbah, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu salasati ayyam. Kata Nabi SAW, akan diampuni dosanya antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, dan akan ditambah pengampunan tersebut lebih 3 hari berikutnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Barang siapa yang menyentuh kerikil-kerikil, maka ia telah berbuat sia-sia. Artinya perbuatan sia-sia di sini adalah perbuatan yang dapat menggugurkan pahala dan kesempurnaan pahala Jumatan kita. Contoh seperti halnya di zaman kita sekarang, benar masjid kita tidak ada kerikil, akan tapi terkadang tangan-tangan kita memainkan karpet-karpet. Kita sibuk dengan HP-HP kita dikala khutbah Jumat sedang berlangsung. Bahkan ada yang tidak sungkan-sungkan lagi bercerita, bercengkrama bersama kawannya, seolah-olah ia tidak malu, seolah-olah dia tidak memiliki waktu lagi untuk berbicara. Bisakah kita menahan diri sejenak mendengarkan khutbah agar supaya pahala kita tidak sia-sia? Bukankah kita memiliki banyak waktu luang dari 24 jam satu hari di hari Jumat untuk bicara dan berbicara dengan sesama manusia? Kenapa kita tidak menyempurnakan pahala kita ketika kita hadir dalam salat Jumat? Nabi SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghauta." Kita sering mendengar lafaz-lafaz ini di masjid-masjid kaum muslimin, akan tapi sebagian besar di antara kaum muslimin tidak memahaminya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, apabila seseorang berkata kepada kawannya, diamlah. Bayangkan, kalimat diamlah adalah kalimat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menegur agar supaya saudaranya ini tidak melakukan kesia-siaan. Akan tetapi ketika kita menegur orang ini, apa kata Nabi SAW? Maka dia telah berbuat sia-sia ketika khatib sedang berkhutbah. Orang yang menegur, orang yang gak enak diem, dia menegurnya, maka dia telah gugur pahalanya. Dia mengatakan diam, bukankah amar ma'ruf nahi mungkar berpahala? Benar, akan tetapi di situasi kondisi yang tidak tepat malah justru membatalkan pahala. Bayangkan, menegur saja itu terlarang. Bagaimana apabila kita bercengkrama, kita ngobrol, kita tidak bisa membedakan antara masjid Jumatan dengan warung kopi. Kita tidak bisa membedakan antara ini masjid, tempat untuk Jumatan, mendengarkan khutbah sepekan sekali. Kita sama ratakan dengan kopi, dengan warkop, dengan tempat-tempat tongkrongan, tempat-tempat yang pada hukum asalnya tidak berpahala. Maka wajib seorang muslim memperhatikan dan berusaha membedakan dirinya. Bagaimana di waktu sepekan sekali inilah dia menyempurnakan pahala-pahala salat Jumatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah, bagaimana Ustaz
apabila saya bermain handphone? Maka jawabannya sama. Bagaimana Ustaz? Apabila saya mematikan handphone saya agar supaya saya lebih khusyuk lagi untuk mendengarkan khutbah. Apabila di tengah-tengah khutbah, maka perlu dihindari. Maka dianjurkan bagi siapapun kita, apabila akan masuk masjid, silent HP-nya, matikan HP-nya, tinggalkan urusan dunianya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Apabila dipanggil engkau untuk menuju salat Jumat, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah, menuju salat Jumat, dan tinggalkan jual beli, tinggalkan dunia, tinggalkan urusan pekerjaan, tinggalkan bisnis. Karena sesungguhnya itu lebih baik bagimu untuk meninggalkan itu semua jika seandainya kalian mengetahuinya. Dan apabila selesai salat Jumat, maka silakan menyebarlah di atas muka bumi, melanjutkan pekerjaan, melanjutkan obrolan-obrolan yang belum selesai. Yang penting di saat khutbah Jumat ataupun salat Jumat, kita berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wa nusalli wa nusallimu ala mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang terakhir dari khutbah ini adalah di antara adab ketika kita sedang menghadiri salat Jumat dan khatib sedang berbicara adalah mendengarkan dengan seksama dan tidak tidur ketika khutbah Jumat. Memang sudah menjadi kesepakatan bersama kita sebagai kaum laki-laki yang hadir salat Jumat, bahwasanya tidur di saat Jumatan adalah tidur yang paling nikmat dalam waktu sepekan, mengalahkan tidur-tidur kita di kamar dengan bantal-bantal yang empuk lagi kasur-kasur yang lebar. Wallah, lebih nikmat, dan insyaallah kita semua pernah merasakannya. Ya, lebih nikmat tidur di kala Jumatan. Akan tapi bagaimana pandangan Islam dan pandangan ilmu fikih dalam masalah ini? Tidur di kala khutbah Jumat sedang berlangsung, hukum asalnya tidak boleh dilakukan secara sengaja. Sesuatu itu disebut dengan sengaja apabila ia lakukan secara kontinu dan terus menerus. Bayangkan ada orang yang hadir sholat Jumat hanya untuk tidur, dan itu ia lakukan bertahun-tahun setiap sholat Jumat. Nggak ngurus masjidnya di mana, nggak ngurus khatibnya siapa, nggak ngurus lagi apa yang dibaca, apa yang disampaikan, pokoknya dia tidur. Maka apakah seperti ini termasuk menyengaja atau tidak sengaja? Maka apabila itu menyengaja, maka hukumnya adalah haram dan ia tidak boleh melakukannya. Lalu bagaimana Ustaz apabila tidak sengaja? Apabila tidak sengaja, maka ingatlah, pahala Jumatan kita sia-sia. Bahkan Nabi SAW melarang kita dari duduk yang disebut dengan duduk al-ihtiba. Duduk al-ihtiba adalah duduk yang kita berdirikan kedua lutut kita, kemudian kita merangkul kedua lutut tersebut. Ya, kita duduk sambil menegakkan lutut kita, kemudian kita merangkulnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, Nabi SAW melarang kita dari duduk ihtiba, karena duduk ihtiba dapat menimbulkan rasa kantuk. Dan ketika seorang menimbulkan rasa kantuk, maka kemungkinan besar ia akan tertidur ketika khutbah Jumat sedang berlangsung. Dan bahkan yang lebih parah lagi adalah ketika khatib telah naik mimbar, khatib mengucapkan salam, muadzin memulai adzannya, sebagian di antara kaum muslimin yang benar-benar berniat untuk tidur walaupun sejenak, maka ini menyengaja dan ia tidak mendapatkan pahala Jumatnya. Bayangkan, tidak sengaja saja itu bisa menghilangkan pahala Jumat, apalagi benar-benar menyengaja. Oleh karena disinilah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, orang yang tidur di kala khutbah Jumat sedang berlangsung itu adalah orang yang merugi.
Karena bayangkan saja, 1 pekan sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan mendengarkan nasihat dan mau'izatul hasanah. Akan tapi ia tidak berusaha untuk mendengarkannya dengan seksama. Bayangkan kapan lagi kita akan mendengarkan nasihat? Kapan lagi kita mendengarkan tausiah? Kapan lagi kita bisa mendengarkan lafaz-lafaz kalamullah dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memang benar, sekali lagi memang benar, tidur di kala khutbah adalah tidur yang paling nikmat dan itu no debat. Memang tidak ada perdebatan. Akan tapi sekali lagi ada pahala yang harus diperjuangkan. Ada rasa keinginan untuk ditingkatkan dan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dalam masalah tidur, ya, dalam masalah tidur, apakah orang yang tidur ketika mendengarkan khutbah Jumat kemudian harus dibangunkan? Maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berkata, apabila kita melihat saudara kita yang sedang tidur di samping kanan kiri kita, maka di antara 2 khutbah dianjurkan untuk dibangunkan. Kita apabila melihat saudara kita yang tidur, maka dianjurkan untuk membangunkannya di antara 2 khutbah tanpa menggunakan ucapan ataupun perkataan, tapi cukup dengan isyarat. Entah dengan senggolan tangan, entah dengan ditulit kalau bahasa kita, atau ditepuk-tepuk. Ya, yang penting jangan bicara. Karena yang terlarang secara mutlak adalah berbicara ketika khutbah Jumat. Adapun bergerak untuk kemaslahatan khutbah Jumat, maka itu diperbolehkan selama tidak berlebihan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian ditimpa rasa ngantuk, kemudian khatib sedang berkhutbah, falyatahawwal, maka hendaknya kalian berpindah dari satu posisi kepada posisi yang lainnya, atau berpindah tempat duduknya untuk menghilangkan rasa kantuknya. Dan para ulama mengatakan selama ini tidak dilakukan berlebihan dan ia tetap konsentrasi untuk mendengarkan khatibnya sedang berkhutbah. Kemudian orang yang tidur ketika khutbah, apakah batal wudunya? Maka sebagian ulama mengatakan apabila ia duduk kemudian ia tertidur, sebagian ulama mengatakan tidak batal wudunya selama ia masih setengah sadar. Kalau kesadarannya masih setengah, maka tidak batal wudunya. Akan tetapi apabila ia benar-benar hilang kesadarannya dan ia tidak mengerti khatibnya ngomong apa, dia tidak dengar lagi ucapan khatibnya, dia tidak memahami apa yang ada di kanan dan kirinya, dia tidak mengerti itu, benar-benar hilang kesadarannya, maka sekalipun ia duduk tetap batal wudunya dan ia harus berwudu sebelum salat Jumat. Terlepas dari khilaf-khilaf para ulama tentang hal ini, sebagian para ulama mengatakan selama kita duduk dan kita masih menyentuh bumi, maka tidak batal wudunya. Akan tapi yang lebih tepat adalah ditafsil dan diperinci, apabila hilang kesadarannya maka dia tetap wajib untuk wudu sebelum salat dan batal wudunya. Dan apabila ia setengah sadarnya, masih ada kesadarannya, atau bahasa kita tidur-tidur ayam, ya, kita masih mendengar khatib ngomong apa, kita hanya mengantuk saja, kita menahan saja, maka tidak batal wudunya, akan tapi ia tidak mendapatkan pahala Jumatnya. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada khutbah Jumat kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dan senantiasa memberikan perubahan kepada kita agar supaya Jumat kita menjadi Jumat yang berkualitas. Karena bayangkan 1 pekan sekali, sepekan sekali kita diperintahkan oleh Allah untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak memakan waktu lama. Maka berusahalah sekuat tenaga untuk memaksimalkan dan menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ya, memang kita menyadari bahwasannya kita hadir di kala Jumatan ini dalam kondisi lelah, dalam kondisi letih, di tengah-tengah sibuknya pekerjaan kita. Akan tapi apa kita tidak ingin untuk meluangkan sedikit konsentrasi waktu kita, badan kita, tenaga kita, dan semua hal dalam diri kita untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya setengah jam saja. Anda mendengarkan khutbah ini hanya 17 menit saja, tidak lebih dari itu. Setelah ini silakan Anda mencari dunia sepuas-puasnya.
Inilah yang bisa kita sampaikan, dan semoga Allah memberikan kebaikan kita semuanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'dadin ya qawi ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah wa aqimus salah.